Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang ke-22. Kejadian pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan membaca, kemudian kita akan bergantian. Saya akan mulai terlebih dahulu. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2. Tiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Ayat 4. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini di tengah keledai. Dengan keledai ini aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Ayat 6. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. 10. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Ayat 12. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. 14. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan firman Tuhan di dalam ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Saudara, ini adalah tentang pesan tentang mezbah. Bagaimana seseorang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan yang akan dipimpin oleh Tuhan hari-hari ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan di dalam Ibrani pasal 11. Ayatnya yang ke-17. Ibrani 11 ayatnya yang ke-17. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudara yang diberkati Tuhan, apa suara dari mezbah? Suara dari mezbah adalah yang namanya suara kerelaan. Suara iman. Alkitab berkata karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dengar dengan baik. Ada begitu banyak orang rela keluar dari Ur Kasdim, tetapi sedikit orang yang rela mempersembahkan Ishak. Dengar baik. Saudara, ketika saudara kita duduk dalam doa dalam menara beberapa hari yang lalu, saudara, tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah pesan ini kepada saya dan saudara. Nak, dengar baik.
Ada banyak orang yang rela keluar dari Ur Kasdim. Tetapi tidak banyak orang yang rela mempersembahkan Ishak. Ada begitu banyak orang rela keluar dari Ur Kasdim. Tetapi saudara, berapa banyak orang yang rela mempersembahkan Ishak? Cuma satu. Cuma Abraham. Saya sedang merenungkan, tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah kata. Dipimpin oleh Roh. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Ternyata orang yang dipenuhi Roh Kudus belum tentu dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa saja dipimpin oleh daging. Karena saudara, perjalanan saudara orang yang dipenuhi Roh Kudus, Paulus mengingatkan, ada orang yang dipenuhi Roh Kudus tapi dia harus bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa orang yang dipenuhi Roh Kudus? Simson. Tetapi jalan-jalannya belum tentu dipimpin oleh Roh Kudus. Dia dipimpin oleh kedagingannya. Hari-hari ini Tuhan ingatkan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara dipimpin penuh dengan Roh Kudus, saya dan saudara harus bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Bilang kiri kanan saudara, dipimpin oleh Roh Kudus. Ada orang penuh dengan Roh Kudus dipimpin oleh kedagingannya. Itulah sebabnya Paulus bilang apa? Ada perbuatan roh, ada perbuatan daging. Ada keinginan roh, adalah keinginan daging. Kenapa orang yang mengaku dipenuhi Roh Kudus, tapi keinginannya penuh dengan keinginan daging? Akibatnya perbuatannya seperti perbuatan daging. Mari kita lihat apa itu. Galatia pasalnya yang kelima. Paulus tidak menuliskan bagian ini kepada orang yang bukan Kristen. Tetapi Paulus menuliskan bagian ini. Galatia 5 ayatnya yang ke-18 kalau tidak salah. 16. Ayat dulu 16. Maksudku, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Iya kan, orang kan kalau hidup dari roh, mana mungkin mengikuti keinginan daging. Tetapi kenapa Paulus tulis ini? Karena ada banyak orang dipenuhi Roh Kudus, tetapi keinginannya penuh dengan kedagingan. Mari kita lihat ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bakalae. Sehingga kamu setiap kan bertentangan. Saya pakai terjemahan bebas, keduanya bakalae. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, kemabukan, kedengkian, pesta pora, sebagainya, persetuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan. Pertanyaannya, apakah orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa berselisih? Ada iri hati, katanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi belum tentu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, semua kedagingan. Itulah sebabnya dalam doa kemarin, ketika saudara, saya berpikir begini, kenapa ini Abraham ya ketika Ishak saudara dianiaya oleh Ismail, betul toh? Tiba-tiba ini Sarah bilang begini, usirlah hamba perempuan itu. Kenapa? Kenapa saudara? Galatia, kita lihat sebentar. Galatia pasalnya yang kita bilang ini Sarahnya ada di peri kemanusiaan dan peri keadilan. Iya saudara, iya kan? Masa ini Abraham lagi? Ayat 29, Galatia 5 ayat 29. Tuhan lagi bilang apa? Iko ini Sarah mau. Bukankah ini kalau di dunia sekarang, ini tidak wajar ini. Saudara lihat. Apa? Galatia 5 ayat 29 saya. Galatia 4 ayat 29. Tadi dikatakan Galatia, dia yang diperanakan menurut daging, siapa itu? Ismail.
menganiaya, nah mau bakal itu ini yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang. Nah ayat 30. Tapi apa kata kitab suci? Usir itu hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Usir itu DP mama, sekalian DP anak. Tuh segala kedagingan itu anak-anak dia. Usir. Karena apa? Tidak boleh tinggal dalam satu rumah. Mau saling bakalae. Ini boleh tinggal dalam satu gereja. Kenapa? Roh dan daging, daging harus diusir dari gereja. Kalau enggak, mau bakalae terus. Amin. Makanya Tuhan bilang jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Karena itu daging waktu mau usir, daging ini mau berangkat. Perlu doa kami usir segala roh perselisihan, segala roh kedengkian, segala roh iri hati. Kenapa? Mau bakalai dari dulu juga sebakalai. Ini apa sifat roh ketika dianiaya? Saudara lihat Ishak, babadiang. Daging sobanya mulu. Ishak cuma babadiang. Karena Ishak dari roh. Amin. Makanya Tuhan datang di bait suci pakai apa? Cambuk. Tuhan usir semua. Apa ini? Segala perkara-perkara daging. Mata-mata uang yang tukar-tukar mata uang. Ya saudara. Tuhan bilang apa? Jangan engkau jadikan tempat ini sarang dari kedagingan, yaitu penyamun. Usir semua itu. Makanya saudara, hari-hari ini saya dan saudara gereja harus dibenahi. Semua perkara-perkara daging harus pergi. Karena kalau tidak akan pernah ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Biar itu diusir dari hidup kita. Tuhan, apakah Tuhan? Justru Tuhan berbelas kasihan. Usirlah itu Hagar dengan anaknya. Ismail, saudara tahu sifat Ismail. Tangan tiap-tiap orang ya akan dia lawan. Dan dia akan melawan, dia adalah seorang yang tegar tengkuk, keras kepala. Segala kekerasan, keras kepala, tegar tengkuk, semua yang Ismail harus diusir dalam hidup kita. Bukan usir orang nih, usir roh ini. Saudara, iya. Kenapa? Karena kalau tidak, firman Allah bilang. Judul firman hari ini, suara dari mesbah, suara kerelaan. Jangan sampai di luar saudara bilang, tema firman Tuhan tadi pengusiran. Usir, kenapa? Satu kali Israel tidak mau usir itu. Apa yang terjadi? Mari buka Yehezkiel pasalnya. Ini bukan Tuhan berbelas kasihan atau tidak. Justru saudara, Tuhan sedang melakukan sesuatu atas hidup saya dan saudara. Yehezkiel 9. Sebentar. Saya lihat ayatnya dulu. Yehezkiel 8. Ayatnya yang ke-5 dan 6. Silakan baca, tolong dibaca. Alkitab bilang apa? Firman-Nya, hai anak manusia, lihatlah ke utara, aku melihat ke utara. Sungguh di sebelah utara gerbang mesbah. Bayangkan dekat mesbah, dekat jalan masuk terdapat berhala dalam gereja ini. Terus firman-Nya, hai anak manusia, kau lihat apa yang mereka perbuat. Perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar dilakukan oleh kaum Israel. Di sini, di mana sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan kekejian yang lebih besar. Kalau kekejian kita tahan di sini, Tuhan yang akan menjauhkan diri. Kalau percabulan yang kita tahan di sini, kedengkian, amarah, ya perselisihan, Tuhan yang akan menjauhkan diri. Dia bilang apa? Sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku.
7, kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Kenapa? Tuhan bilang, ini mau tahang totu daging Israel. Kalau begitu, kita yang pergi. Dan silakan kalian berbuat sesuka hati kalian. Aku akan menjauhkan diri dari tempat kudusku. Itulah sebabnya apa yang membedakan gereja dengan dunia. Di gereja ada belas kasihan. Di gereja ada pengampunan. Di gereja ada kasih mesra. Di gereja ada belas kasihan kepada yang terhilang. Kesempatan kepada yang lemah untuk mereka bangkit. Itu di gereja, saudara. Karena dunia tidak punya. Di dunia hanya ada penghakiman. Di dunia hanya ada intimidasi. Tetapi di gereja, Tuhan memberikan waktu bagi gereja Tuhan untuk saling mengampuni, saling mengasihi, saling memberkati satu dengan yang lain. Itu harus ada di gereja. Saya berdoa, saudara. Tuhan bilang, kalau kalian terus mempertahankan roh daging, roh akan terjadi semua hal yang bertentangan. Pilih mana yang harus keluar, daging atau aku. Makanya hari ini, saudara, saya baru mengerti juga. Ketika kemarin dalam minggu yang lalu, kita semua berdoa di tempat ini. Tuhan bilang, nah, biarkan hidupmu hidup dikuasai oleh roh dan dipimpin oleh roh. Kalau engkau ingin aku tetap ada di sini, izinkan Roh Kudus memimpin. Dengan cara buang segala hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Daripada Tuhan yang jauh. Lebih baik Tuhan ada di sini. Selama Tuhan ada di sini, aku dilimpahi, aku diberkati. Tuhan akan menyediakan. Saudara boleh melewati krisis demi krisis. Saya tidak peduli. Saya sudah bilang kemarin. Gunungkah? Goliatkah? Roh yang ada dalam kita. Roh yang tinggal di sini. Jauh lebih besar daripada semua roh-roh dunia. Saya begitu yakin. Apapun tidak bisa melawan kuasa Tuhan. Saudara, tidak dapat. Iblis punya limitnya. Tuhan unlimited. Di saat saudara semua berada di titik nol, Tuhan bisa balikan keadaan. Di saat manusia bilang terlambat, tidak ada yang terlambat di dalam Tuhan. Asalkan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mana yang kita akan pilih? Tuhan atau gengsi kita? Tuhan atau cemburu kita? Tuhan atau semua perhugelan yang ada dalam hati kita? Orang yang dipimpin oleh roh seperti Abraham. Ketika keluar dari Ur-Kasdim banyak yang suka. Tetapi sampai dia meletakkan korban hanya tertinggal satu. Kita semua, saya yakin kalau saya mau ditanya di sini, sampai di sini mau keluar dari dosa, tidak ada yang mau keluar dari dosa. Tidak ada yang tidak mau keluar dari hidup lama kecuali memang suka bal sekali. Tapi kita semua yang ada di sini mau keluar dari hidup lama Ur-Kasdim. Oh mari Jo, sama-sama torang. Tetapi saudara, semakin ujian semakin kesana, semakin kurang orang yang bisa sampai di Gunung Moria. Mungkin ini sederhana, kisah ini sudah saya dan saudara ketahui. Tetapi dengar dengan baik. Banyak orang rela keluar dari Ur-Kasdim, tapi sedikit orang yang rela mempersembahkan Ishak di Bukit Moria. Hanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus yang bisa. Karena Ishak bicara anak janji. Ishak bukan bicara anak daging. Ismail anak daging. Tetapi setelah disunat Abraham mendapat Ishak. Ishak anak perjanjian. Ishak anak yang dari roh. Dan sesuatu yang harus Abraham persembahkan adalah hidup di dalam roh. Ingat, Ishak adalah anak dari roh. Dipersembahkan. Itulah sebabnya Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
kedagingan. Ismail bicara semua yang haram. Dan semua yang dari daging tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Semua kebenaran diri sendiri tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Tetapi semua kasih, semua apa yang dari roh, itu yang berharga, yang Tuhan nilai. Makanya Tuhan, saudara, di Kejadian 22 ada 3 hal yang dicatat, yang ditulis untuk pertama kali dirilis. Yang pertama, di Kejadian 22 lah penyembahan pertama digelar. Kami akan sembahyang. Kata worship bukan ketika Daud mainkan kecapi. Kata worship ketika Kejadian 22 berkata kami akan sembahyang. Dari King James berkata worship. Ternyata penyembahan yang pertama didasari atas yang namanya kerelaan. Itulah penyembahan. Saudara, kerelaan. Saudara. Kemudian Alkitab bilang, baca dari ayat pertama saudara. Saudara tidak akan pernah temukan Tuhan bersumpah. Kecuali di atas bukit Moria. Aku bersumpah demi diriku Abraham. Sumpah lebih tinggi dari janji. Di atas gunung ini aku akan menyediakan Abraham. Apa yang engkau perlukan aku akan sediakan. Akulah Yehova Jireh. Saudara boleh lewat. Abraham lewat di beberapa kelaparan besar waktu di negerinya. Kelaparan yang belum pernah terjadi. Abraham dapat lewati. Kenapa? Karena Tuhan sudah janji bukan cuma Abraham, Ishak bisa lewati. Kenapa? Karena Tuhan sudah bersumpah. Tidak ada sebelumnya Tuhan bersumpah. Tidak ada, baca di Alkitab, saya sudah cari. Sampai seseorang rela sampai di Gunung Moria. Yang ketiga, jadi ingat kata penyembahan pertama ada di Kejadian 22. Kata sumpah pertama ada di Kejadian 22. Siapa yang bersumpah? Bukan manusia. Sedangkan Allah melarang manusia bersumpah. Ya, katakan ya. Jangan bersumpah. Ya kan? Tetapi Tuhan bersumpah kepada siapa? Kepada seorang manusia. Kenapa? Didasari oleh yang namanya kerelaan. Hari ini saudara, biar ada sebuah kerelaan dalam hidup ini. Saudara, ketika Abraham keluar, kan diikuti oleh siapa ini? Kejadian 11 ayatnya yang ke-32 kalau tidak salah. Mari kita lihat. Ayatnya yang ke-31. 31. Lalu Tera membawa Abraham anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai, menantunya istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim. Saudara lihat, keluar dari Ur Kasdim banyak orang untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Ayat 32. Umur Tera ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Kenapa Tera mati di Haran? Karena Haran sama dengan nama anaknya. Jadi ketika Tera dalam perjalanan keluar dari Ur Kasdim, ingat ketika kita keluar itu baru awal perjalanan rohani bersama dengan Tuhan. Dari apa? Keluar dari hidup yang lama. Itu baru awal. Begitu sampai di Haran, dia mulai ingat angannya, pikirannya untuk kembali kemana siapa? Kan dia punya anak. Saudara ya, Tera itu punya anak namanya Haran. Begitu sampai di kota Haran, dia langsung ingat duka cita pikirannya. Ya saudara, dan Alkitab bilang apa? Dia terhenti di situ. Dia tidak sampai lanjut. Kenapa? Angan-angan. Itulah sebabnya hari ini saya dan saudara harus mendisiplinkan ini angan-angan dan ini pola pikir. Pikiran kita akan menentukan langkah-langkah kita ke depan. Ada banyak orang, saudara apa? Tadi dikatakan ada pikiran kedagingan. Makanya hari-hari ini Petrus, coba kita lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 22-23. (21, 22, 23). Jangan dulu, siapkan firman Allah yang hidup.
Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, yuk kita baca, bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus cerita, ayat 22. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. 23. Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Coba kita renungkan, siapa Petrus? Orang yang dapat pewahyuan di ayat di atas. Dikatakan firman Allah di dalam ayatnya yang ke 17. Ini kan 23, mundur ayat 17. Matius, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Di saat orang tanya, siapa aku? Yang satu bilang Elia, Yeremia, dia bilang engkau lah Mesias, anak Allah yang hidup. Alkitab bilang dia dapat pewahyuan, dan itu langsung diturunkan oleh Bapa. Berarti Petrus oleh Roh Kudus. Tapi saudara tahu, menit berikutnya pikiran manusia. Alkitab bilang ayat 23, ini baru habis dapat pewahyuan, ini baru habis khotbah dia. Saudara-saudara, ya, Yesus Kristus Mesias, anak Allah. Dan semua bilang amin, amin. Luar biasa Petrus, belum trek. Itulah sebabnya kita harus terus diperbaharui. Bukan karena kita dapat pewahyuan, bukan karena kita dapat rema, kita dipakai Tuhan. Dan semuanya sudah segala-galanya, no. Saudara lihat, DP berikut. Yesus bilang, Pak Petrus apa? Iblis, bayangkan. Kenapa? Karena pikiran itu, kalau orang biarkan iblis masuk. Jangan buka kesempatan kepada iblis. Amin. Kalau semua datang tuh pikiran oneng-oneng, pikiran tolak itu dia. Makanya Paulus bilang, arahkanlah, pikirkanlah apa yang manis, yang suci, yang sedap, yang sedap didengar, pikirkan. Karena iblis menyelusup dalam pikiran Petrus. Ini firman. Siapa Petrus? Orang jabah khotbah. Hati-hati yang jabah khotbah. Karena bisa memikirkan, bukan yang dari Allah kok. Mari lihat firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup. Ya, ayat 22. Tetapi Petrus mengajak dia bicara sebentar dan mengajukan protes. Bayangkan ini Petrus ini. Katanya, kiranya Allah akan mencegah hal yang demikian itu menimpa guru. Ayat 23. Yesus berpaling kepada Petrus dan berkata, pergi engkau hai iblis. Ya, saudara, ini bayangkan kalau kita bilang begitu Pak jemaat, habis tuh jemaat. Petrus terlemas tahan banting. Begitulah mengikut Tuhan. Kadang dapat puji, kadang dapat tegur. Amin. Tim Raja Wali, terbanglah tinggi. Ya, kalau dapat tegur, mendarat. Ya saudara. Nah, engkau adalah perangkap yang bahaya. Bahaya kita kalau terima menghadapi pemikiran Petrus. Bahaya begini. Bayangkan saudara, engkau hanya berpikir dari sudut pandangan manusia, bukan dari sudut pandang Allah. Yang Anda pikir jatuh pendapat-pendapat manusia. Duh, apa orang mau bilang ke kita? Apa orang mau bilang ke kita? Kita tidak pernah tanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau bilang ke kita? Kalau kita dalam kemarahan, saudara, apa ya Tuhan berperasaan ke kita? Yang selalu kita pikir sudut pandang manusia. Itu no bikin kalah Pak Saul. Saul bilang, Samuel, saudara cerai berai, so itu kita bakar korban. Samuel bilang, ngana lebih taat, ngana lebih takut sama manusia daripada pak kita.
perasaan Tuhan. Yang Ana peduli adalah apa pendapat manusia. Ini sudut pandang manusia. Oh, apa yang manusia mau bilang? Kok kita so bertobat, apa dia mau bilang? Kaki dong bilang kita pendeta jadi-jadian. Apa tapi tamang-tamang mau bilang? Kalau kita sunyi badugem dengan orang. Selalu yang kita pikir pendapat manusia apa? Kalau Daud ingat pendapat manusia, Daud enggak, maaf, rupa gila mama nari. Kenapa? Karena Daud terbukti kan Mikal bilang, ngana raja, waras. Tapi Daud tidak pernah peduli pendapat manusia. Karena pendapat Tuhan yang paling utama. Apa aja orang mau bilang terserah. Saudara ingat Naomi. Naomi kan DP suami mati. DP anak 2 mati. Sekarang suka keluar ini dari Bethlehem. Mau balik ke Bethlehem. Naomi pikir apa orang mau bilang. Tetap ada yang mau bilang. Saudara percaya enggak? Coba baca. Hakim-hakim, Rut. Firman Tuhan bilang seperti ini, saudara. Tapi saya akui dengan seorang yang bernama Naomi ini, saudara. Firman Allah bilang, soalnya Naomi ada keluar dalam keadaan kaya. Gara-gara salah ambil keputusan jadi miskin. Iya kan? Ini mau pulang ini. Sebelum malo ini. Tapi Naomi tidak peduli pendapat manusia. Saudara lihat gempar itu satu Bethlehem. Amin. Bilang kiri kanan, jangan terlalu pikir tuh manusia. Pikir apa kehendak Tuhan. Haleluya. Alkitab bilang apa? Di dalam firman Tuhan, Rut pasalnya ke-19. Ayat pasal 1 ayat 19. Rut pasal 1. Berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk, gemparlah seluruh kota. Saudara ya, satu kota bersuara. Oh kini, itu kuat. Ada yang syukur, Naomi pulang kah? Ada yang bilang, perempuan berkata, saudara lihat, ini paling bahaya mulu-mulu perempuan. Dan perempuan itu berkata, Naomi itu, Naomi kah itu, kalau ini gengsi, nyak pulang dia, nggak pulang. Karena dia ada keluar dalam keadaan kaya kok, berlimpah. Naomi itu, apa jawab Naomi ayat 20? Janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkan aku marah. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Betul toh? Kaya toh? Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Dia kurang bilang apa? Nya usah ngoni mau cerita. Kita akui Tuhan memang kasih ajar pak kita. Kita ini memang miskin. Kita ini memang susah. Kita akui kita salah. Hebat ini Naomi. Hebat. Jadi dia tidak tunggu orang bicara. Satu bilang, Naomi itu perasaan dulu deh mas. Iya toh. Kayak apa dia tahu Joni perempuan di Bethlehem. Ya. Ada keluar dengan kereta, petak. Kaya toh ini Naomi. Kaya. Ada pulang kemari, ya, berjalan kaki, sokereren, kapok. Itu kok meninggalkan Bethlehem. Tapi yang lain bilang begini, syukur ada pulang. Apa yang Naomi bilang? Jangan panggil Naomi, marah. Memang Tuhan bahkan bukan cuma ngoni mau tentang pak kita, Tuhan le. Viral men. Iya saudara. Tapi saudara tahu kenapa? Dia kembali.
Dia tidak peduli apa kata orang, yang penting aku kembali ke Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Rumah roti, firman Allah, roti hidup. Aku mau kembali, apapun yang orang mau katakan dalam hidupku, aku mau kembali. Dan saudara ingat, begitu kembali belum jadi kaya. Miskin, rikirut, piba punggu-punggu jelai. Punggu-punggu jelai untuk menghidupi. Ketika dia kembali, imannya kembali diuji. Nah itu, karena kembali ke Bethlehem, apa yang terjadi dalam menghadapi hidup? Tapi saudara, Naomi firm, dia kokoh, dia tidak peduli pendapat manusia, dia tidak peduli kesusahan yang terjadi. Yang penting yang dia tahu, dia kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan firman Allah, jalan rumah roti, roti hidup. Dia sesuaikan dirinya dengan firman Allah. Dan apa yang Alkitab buat, saudara tahu, Ruth menikah dengan siapa nih? Boaz. Dan hari itu geger lagi. Memang ini Naomi dengan Ruth, dia bikin geger. Rut 4 ayat 11. Coba kita lihat. Nah, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang, termasuk tuh perempuan-perempuan tadi. Dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Amin. Semua rasa malu diubah Tuhan dengan berkat melimpah. Kenapa? Dia mengambil jalan yang benar, dia mengambil keputusan yang benar. Oleh sebab itu pendapat manusia, maaf, saya mau katakan, tidak akan menentukan jalan hidup kita. Karena pendapat firman Allah yang utama. Hari ini saudara, latih pikiran kita. Kita kembali ke Matius 16 ayat 23. Kiri kanan. Pendapat Tuhan yang utama. Alkitab bilang apa? Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang Petrus cegah? Petrus cegah Yesus dari apa? Salib. Betul? Coba lihat ayat 21. 21. Yesus mulai menyatakan kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ke-3. Petrus penuh penghayuan? Ya. Penuh Roh Kudus? Ya. Ya kan? Tapi Petrus mau mencegah Yesus dari salib. Ayat 23. Tuhan marah kan? Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib. Tuhan bilang begini, Petrus, bukan cuma kita mau pikul salib, ngana le. Yang Petrus cegah dari Yesus apa? Salib. Karena Petrus antipati. Petrus mau dipenuhi Roh Kudus, tapi Petrus tidak mau yang namanya salib. Kon Tuhan balas DP bawah. Dan dia bilang, setiap orang yang mau mengikut aku harus sangkal diri dan pikul salib. Jangan kira yang disalib cuma kita, nganale. Ini dia. Kenapa? Karena hanya salib. Alkitab bilang mematikan. Dan saliblah yang mematikan kedagingan. Saudara, saliblah yang mematikan maut. Saudara tahu, Tuhan Yesus tanpa disalib sudah berhasil. Lazarus sudah bangkit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang apa? Tapi kenapa harus perlu salib? Bukankah sudah berhasil? Kenapa? Karena hanya salib yang bisa menyelamatkan semua manusia. Hanya salib. Saudara dan saya sudah berhasil, sudah diurapi, melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa perlu Tuhan matikan semua keinginan daging? Supaya engkau dan aku semakin berlipat ganda. Setiap biji gandum yang jatuh ke dalam tanah, ia harus mati. Kalau tidak, ia hanya satu biji saja. Tetapi kalau dia mati, Yohanes 12, kalau tidak salah,
bukan 12, ayatnya yang ketiga. Biji gandum yang jatuh ke dalam tanah, ia harus mati. Karena kalau tidak, ia hanya apa? Kata firman Allah, satu biji saja. Berapa? Yohanes berapa? Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Biar kedagingan saya dan saudara terus Tuhan matikan. Karena disitulah engkau akan bermultiplikasi, berlipat ganda. Pengaruhmu, impactmu akan kerajaan Allah akan semakin besar. Bahkan hanya salib yang bisa mematikan maut. Itulah sebabnya Tuhan matikan kita lewat proses kemarahan kita, ego kita, sombong kita, gengsi kita. Tanpa dimatikan boleh-boleh, pelayanan akan tetap berjalan, pengurapan Tuhan akan ada. Tetapi saudara tahu, tidak akan selesai. Tidak akan pernah akan finish. Pasti akan terhenti di tengah jalan. Karena hanya melewati pematian ini. Biarkan hidup kita diproses oleh Tuhan. Biarkan saudara. Karena itulah yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Haleluya. Biarlah semua yang daging diusir dari hidup kita. Biarkan saudara. Kalau itu adalah pikiran daging, perbuatan daging, keinginan daging, buang itu semua, itu tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena satu saat kita akan berusaha dengan kedagingan kita melayani Tuhan. Tapi sesungguhnya saudara, satu saat kita akan berhenti di tengah jalan. Tapi kalau kita digerakkan oleh Roh, biar kendala apapun. Biarlah saudara orang kalau dipimpin oleh Roh. Petrus sedang lempar batu. Ya saudara, penuh itu batu, tiba-tiba Petrus berdiri. Petrus lanjutkan. Petrus diancam mau dimasukkan dalam penjara. Dia bilang apa? Mana aku harus lebih taat? Pak manusia atau Pak Tuhan? Kenapa saudara? Karena salib. Itulah sebabnya. Salib yang dia takuti. Betul? Petrus dari 12 murid. Dia adalah salah satu yang mati. Disalibkan. Terbalik. Karena dia tuh paling takut dapat salib. Dia bilang, sekali-kali jangan terjadi padamu. Di dalam hati apa kita. Tapi itulah yang Tuhan kerjakan. Karena itu adalah jalan yang terbaik. Jalan salib. Jalan mana saudara lihat. Waktu disalib. Mana itu murid-muridnya? Lari habis. Coba Markus pasal 11. Bukan 11. Markus 14 ayat 51. Ayatnya yang ke-50. 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya saudara, siapa tuh murid itu? Kalau orang ada di situ, orang semua lari habis. Ini 51. Markus 4 ayat 51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. 52. Tapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Dong sudah patangka cuma di baju. Dia paksa. Dia lari. Tak sudah dia lari dengan telanjang. Siapa kayak itu? Itulah kitab yang kita baca. Markus. Itu murid yang paling muda dari semua murid. Riki lari telanjang karena takut salib. Yang kan. Iko Tuhan suka bikin mujizat suka. Saudara, tapi mau menderita, kasihan Tuhan. Kalau boleh jauhkanlah ini daripada aku. Itulah mesbah. Saudara. Makanya saudara tahu pencobaan Abraham yang kedua. Selolos toh. Ya saudara, dari pertama. Yang tidak lolos apa?
Haran. Kedua, saudara, apa ini? Lot gak lolos juga. Urusan apa? Ujian apa? Ujian hati. Ujian bakalai. Lot pe gembala, bakalai dengan gembala. Gembala komsel dengan gembala komsel, bakalai. Ini dong, supaya saya mengerti. Contoh yang tadi. Kan begitu ada tulis. Gembala Lot dengan gembala bakalai ini. Maksudnya supaya kita lebih memahami. Bertengkarlah ini gembala ini dua. Bagaimana ini? Abraham bilang, ini ujian. Pisahkanlah. Kalau Lot punya hati merendahkan diri pada papa ade Abraham, Lot akan bilang begini, hei gembala-gembala, ngoni tuh orang ini diberkati. Abraham bikin mesbah, Lotnya pernah bikin mesbah kuat. Berkat itu tercurahkannya divine connection. Abraham diberkati, seisi rumahnya diberkati. Lot jadi lebih hari lebih kaya. Kenapa? Keponakan sayang-sayang, polok-polok dundang. Ikan Abraham belum punya Ismail, Abraham belum punya Ishak. Siapa dia paling sayang? Lot. Ya, harusnya dia bilang, hei, orang mesti lebih dengar karena bapak Abraham ini. Tapi enggak. Lot bilang begini, pas, pisahkan dirimu. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Lot lihat, Yordan penuh air. Apa harta kekayaan yang paling utama? Karena kan ini keledai banyak, domba banyak, ya, toh, oto banyak, nopi isi bensin, domba banyak, no air. Dia bilang, Yordan Jo, dia kasih tinggal papa ade, apa gersang. Abraham marah enggak? Karena Abraham tahu tanah gersang kalau dengan Tuhan bisa jadi subur. Tanah gersang kalau dengan Tuhan, tanah berbatu-batu akan menjadi berlimpah susu dan madu. Abraham tidak pernah khawatir untuk mengalah. Harusnya yang memilih Abraham, tapi Abraham mempersilahkan orang lain. Itu ujian hati. Sementara ujian ini ada pada Lot. Betul kejadian. Dia tinggal dekat Sodom. Kong habis DP harta dijarah. Dijarah oleh apa? Raja-raja. Abraham dengar kabar itu. Abraham bilang begini, ngana rasa ngana. Toh, suka-suka kok ngana pindah di sana. Di dekat Sodom. Nggak, Abraham bilang, 318 orang. Mau apa? Mau perang? Mau tolong? Mungkin ada satu pegawai yang bilang, Bapak Abraham, bukan dia tak salah. Iya kan? Wajar, ini kan mau perang. Mau berperang melawan apa dulu ini? Melawan 6 raja. Kejadian 14. Abraham ditolong. Tengah malam saudara. Itu hati Abraham. Tidak pernah menyimpan apapun di hati. Itu ujian hati. Itulah orang yang hidup dalam roh akan diuji sampai level ini. Akan diuji. Kalau benarkah engkau dan aku dipenuhi Roh Kudus, akan diuji sampai titik ini. Abraham ditolong. Pikir Lot semua tinggal di Abraham, masih kabal. Dia lebih tinggal di dalam Sodom. Saudara lihat, ada orang yang ditolong oleh Tuhan, bukan lebih kamari dengan Tuhan, lebih jauh daripada Tuhan. Berapa banyak saya dan saudara ditolong Tuhan, bukan lebih dekat, lebih jauh. Saudara tahu, putusan datang. Sodom dan Gomora akan di bumi hanguskan. Siapa yang maju? Abraham. Saudara lihat, Abraham itu tanpa pamrih. Abraham itu tidak pernah. Yang lain bilang mungkin, toh Bapak Abraham, apa? Udah berdoa syafaat. For siapa? Lot, dia leh. Saudara tahu, bahkan malaikat bilang begini. Kejadian pasal 18. Kejadian 19 ayatnya yang ke 16. Kejadian 19 ayat 16. Ketika ia berlambat-lambat. Siapa ini berlambat-lambat? Lot. Tahu-tahu semua kebakaran masih berlambat-lambat.
Tuhan di sana. Kemudian ayatnya yang berikut 22. Cepat lari ke sana, sebab aku tidak dapat buat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya kota itu disebut Zoar. Mereka bilang apa? Cepat lari Lot. Orang belum bisa menurunkan api. Kenapa? Kenapa ngadepi Papa Ade sana? Ada berdiri di hadapan Tuhan, menjadi saudara perantara. Dia koneksi ilahi daripada seorang Lot yang berbuat jahat dalam hidupnya. Dia tetap berdoa. Dan Tuhan dengar. Atas bangsa ini kita berdoa. Dan Tuhan bilang, malaikat, aku tidak dapat berbuat apa-apa ini. Sekalipun hukuman sudah mau turun. Masalahnya ada orang ini. Orang yang telah melewati ujian hati. Saudara, Alkitab bilang. Dan Alkitab menutup dengan kata 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan, menunggah kembalikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan. Abraham, orang yang dipenuhi Roh Kudus. Makanya enggak usah ingat yang dulu-dulu. Yang sudah lewat biarkanlah berlalu. Enggak usah lihat ke belakang, nanti mau jadi tiang garang. Sama dengan istri Lot. Makanya Yesus mengatakan kata-kata terpendek mungkin di perjanjian baru. Ingatlah akan istri Lot. Bapak-bapak mungkin hele istri sendirinya mau dapat ingat lagi Lot pe istri. Kenapa? Istri Lot dia sayang hartanya. Dia sayang kehidupan lamanya. Kali itu Abraham, Tuhan sudah memutuskan. Saudara, Lot, kasihan hidup Lot. Akhirnya apa yang menjadi kebanggaan hartanya, gara-gara dia mau berpisah dengan Abraham, mungkin lebih makmur, mungkin lebih apa. Saudara tahu akhir hidup Lot. Lot cuma mati di gua, tinggal di gua dengan 2 anak yang memperkosa dia, dengan istri yang jadi tiang garam. Kenapa? Masalah hati. Makanya orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus akan Tuhan uji sampai di titik ini. Yang lama buang Jo, tutup buku Jo, solapar ya, solat leh, waktu leh semua datang, Tuhan Yesus semua datang, kurang dah baku ingat hal-hal yang lama. Nanti tak mau lulus di ujian kedua, itu baru ujian kedua, belum ujian meletakkan Ishak. Saudara tahu waktu meletakkan Ishak, Tuhan kasih waktu Abraham berpikir. Alkitab mengatakan 3 hari perjalanan. Kalau orang berubah, setiap menit pikiran manusia bisa berubah. Hari ini yes, or no. Yes or no, berikutnya yes. Jadi Tuhan bilang kita mau lihat sampai di mana nganapi ketetapan hati. 3 hari pi Bukit Moria. Kenapa Abraham? Tuhan tidak mau paksa Abraham. Tuhan ingin melihat apa yang ada di hati dan pikiran. Ini sama ndak dipikir ini dengan di hati ini sama ndak? Ini bergelora dengan roh. Pernahkah saudara bergelora di sini dengan roh? Tak semua ampuni Pak dia. Kalau luar gereja pikiran mulai datang. Nanti dia mau pandang enteng penghana. Nyak jadi. Makanya Paulus bilang, perbarulah pikiranmu. Hati besar, pikiran kecil. Iya saudara. Kan kadang-kadang orang dijamah oleh firman, oh Tuhan, ampunilah hambamu. Ya, mulai sekarang kita semua berhenti asap kok Bang Tuhan. Semua berhenti Tuhan. Tiba-tiba begitu keluar, toh tamang-tamang panggil, pikiran mulai bilang begini, 1 batang enggak apa-apa. Ya ini pikiran. Makanya pikiran ini di medan peperangan. Dia harus terus ditaklukkan dengan apa? Pikiran Kristus. Ya toh? Saudara bilang kita semua baku baik dengan dia. PK luar tuh dia itu ada buang mata, buang muka. Karena dia ada lia, dia pecalan ada tagate. Saudara lihat dia buang muka, saudara bilangnya jadi. Baru tamu togor dia buang muka. Padahal dia pecalan ada tagate. Kandas le.
Iya kan? Begitu keluar, dia enggak senyum, dia enggak WA, dia enggak ini. Kaki dia sobat gini, aduh ini pikiran ini jahat kalau tidak ditundukkan. Itulah pikiran daging. Orang yang berasal dari daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Tapi dari roh, dia bilang apa? Biarlah dia buang muka. Kalau dia buang muka begini nanti kita sambut shalom. Iya kan? Dan apa pendapat Tuhan? Mungkin Tuhan di surga sedang ngisi-ngisi. Kesiang tapi hamba. Kenapa? Karena engkau mau melakukan firman. Mar pendapat manusia toh? Ngana toh? Cari-cari padian. Nah, saudara. Karena pendapat Tuhan yang penting. Tuhan disenangkan. Tuhan dimuliakan. Tuhan ditinggikan. Saudara. Itu baru. Belum ujian baku dapat kamari. Datang Raja Sodom. Sebelah Raja Salem. Makanya Salem dari kata shalom. Raja bawa apa? Satu bawa doi, satu bawa minyak anggur. Idol, kalau dua raja ini datang pengana, mana nggak pilih? Satu bawa doi begini, satu minyak anggur. Jangan pura-pura nggak ada, pasti pilih itu doi sama dengan kita. Toh datang bawa jarahan Raja Sodom. Baca di Alkitab. Raja Sodom datang begini. Di sebelah Raja Salem. Bawa apa ini? Minyak ding anggur. Perjamuan kudus. Saudara pikir perjamuan kudus ada tiap bulan. Mari ini kasihan. Tapi Abraham bilang. Dia bawa itu. Dia bilang apa? Bawa pulang apa doi. Jangan engkau memperkaya aku satu benang pun. Karena Allahku sanggup memelihara hidupku. Nah, dia terima minyak dan anggur. Kon dia bilang apa? Dia kasih perpuluhan. Saudara baca, belum ada peraturan perpuluhan, dia so bayar. Sekarang tuh orang so ada peraturan perpuluhan. Nggak jawab. Bukan kita yang bilang. Saudara lihat ini. Betapa ini Abraham ini. Itu lagi apa? Ujian roh berikutnya. Di mana hati kita berpaut, di mana hartamu berada. Di situ hatimu. Ya, hatimu, hartamu. Itu ujian berikut. Dari semua ujian demi ujian, dia lolos. Sampai ujian yang paling top. Persembahkan anakmu. Wih, saudara. Pernahkah dia gagal? Pernah. Seorang pahlawan iman yang gagal tidak pernah disembunyikan oleh Alkitab. Dia bilang apa Pak Sarah? Sarah, kalau orang tanya, bilang ana dengan kita batabang baik. TTM, teman tapi mesra. Dia tako. Sarah le iyo. Sarah bilang tunggu ngana. Kali ini kita ikong ngana pemau. Berikutnya dia bilang ngana sekarang Abraham. Apa? Ngana tidur dengan Hagar. Satu sama. Hagar mana? Tapi budak. Makanya suami dan istri janji aku balas. Toh? Ngana apa? Babadi yang pakita. Ngana lihat eso, babadi yang pengana. Nyanda ada di sini. Saudara lihat itu dia. Saudara Abraham pernah gagal. Tapi saudara tahu Abraham bertobat. Dia harus bayar itu semua dengan apa? Tuhan berhenti berbicara kepadanya selama 13 tahun. Tapi hari itu Tuhan dengan kasih karunia datang pada Abraham. Abraham, persembahkan anakmu Ishak. Saudara pikir kalau ini mesbah, kalau hari itu Abraham hidup di zaman ini, atau orang hidup di zaman itu, ini Abraham mempersembahkan. Orang akan bilang Pak Abraham apa? Dasar ngana pendeta sesat. Mau pi bakar ngana pe anak, mau pi persembahkan. Apa yang Abraham terima dari mesbah itu? Cemoohan, fitnahan, hujatan. Anak satu-satunya yang ditunggu 25 tahun dia mau persembahkan di atas itu. Memang salah dengar. Memang ini orang ini. Saudara lihat. Itu harga mesbah. Meletakkan korban. Tidak sesimpel yang kita pikir. Tapi Abraham tidak peduli. Hatinya begitu teguh. Melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Alkitab bilang ayat terakhir. Ayat 1.
Isau minta tolong ini. Setelah semuanya itu, Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Inilah kata Hineni yang ditulis di pertama oleh Alkitab. Hineni bukan berarti ambil absen. Abraham Winowoda hadir, ya Tuhan. Bukan. Tapi ya Tuhan ini bicara kedalaman hati. Ada kan lagu bilang, Hineni, ini aku Tuhan, buatku mengerti arti dari kerendahan hati. Hineni, Hineni, jamin aku Tuhan. Hanya budak yang mengabdi dengan cinta. Kata pertama tadi tolong naikkan pujian. Hineni, Hineni, Hineni. Seperti Abraham bilang apa? Ini aku Tuhan, buatku mengerti arti dari meletakkan korban. Saudara pikir meletakkan korban bagi Abraham, saudara, itu hal yang mudah? Berapa banyak cemoohan, fitnahan yang akan dia terima? Mungkin itu dia tidak peduli. Itu harga mesbah untuk kita yang meletakkan korban di hadapan Tuhan. Tapi yang terutama saudara, hari itu 2 orang sepakat. Keduanya berjalan bersama-sama. Alkitab mengatakan ayat 8. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini diulang. Ulang terus. Baik Ishak maupun Abraham. Ishak tidak pernah berontak. Sama-sama punya hati yang firm. Untuk apa saudara? Meletakkan korban di hadapan Tuhan. Saya mau katakan GBI Kiev, mungkin kita akan diuji Tuhan sampai titik tahap ini. Tapi biarlah kita semua berjalan bersama-sama. Kita berjalan bersama-sama. Untuk apa saudara? Selamanya kita akan bersama. Sama-sama Tuhan akan berikan kemampuan bagi kita untuk meletakkan korban yang terbaik di hadapan Tuhan. Ini tidak mudah. Karena saya dan para pemimpin di tempat ini tidak mengajak saudara ke mall. Tidak mengajak saudara ke tempat yang permai. Tetapi Tuhan sedang mengajak kita para pemimpin. Dan kami para pemimpin mengajak saudara untuk naik ke Bukit Moria. Maukah kita berjalan bersama? Di Bukit Moria ada pisau, ada api, ada mezbah yang harus kita meletakkan segala sesuatu. Saudara, tetapi di atas Bukit Moria, Tuhan juga mengatakan, akulah Tuhan yang akan menyediakan segala yang kalian perlukan. Aku bersumpah, ketika kalian meletakkan korban yang terbaik, apapun boleh menimpa dunia ini, tapi engkau, umatku, akan tetap aku pelihara. Hari ini aku merilis janji firman Tuhan ini, bahwa Tuhan yang akan menyediakan ke depannya, mulai hari ini, sekarang, nanti, selama-lamanya. Dialah Yehova Jireh. Dialah yang Tuhan yang menyediakan bagi orang-orang yang siap dipimpin oleh Roh, yang berani meletakkan harga, merendahkan diri, meletakkan korban yang terbaik. Sekalipun semua daging kita harus dipangkas, dibersihkan, semua iri hati, kedengkian, semuanya itu harus dibuang dan diusir. Biarlah hanya pekerjaan Roh dan firman yang
tapi dengan kekuatan Roh, yaitu Roh Kudus. Dan kita akan lihat Tuhan akan menyediakan bukan hanya bagi kita, tapi bagi anak-anak kita. Bukan hanya bagi anak-anak kita, tapi bagi Kota Bitung, bagi Indonesia. Ke depan nubuatan, mengatakan akan terjadi ini dan itu. Tapi saya tahu, selama Tuhan berkata aku Tuhan yang menyediakan, di atas gunung ini, gunung rumah Tuhan adalah di sini. Gunung rumah Tuhan adalah Sion. Di mana Sion ada, Alkitab berkata kegemparan akan datang dari bait sucinya. Kenapa saudara? Bait suci gereja Tuhan akan bangkit semakin kuat. Saudara dengar dengan baik. Dunia akan kehilangan orang-orangnya. Dunia akan kehilangan orang-orangnya. Karena orang-orangnya akan berpindah di sini. Orang-orangnya akan berpindah di gereja. Orang-orangnya akan berpindah ke gereja Tuhan. Aku perkatakan terjadi atas Indonesia. Setiap orang-orang dunia akan menjadi orang benar. Akan kembali dan masuk dalam gereja. Kerajaan mereka akan diubahkan. Mereka akan dipulihkan, dibentuk dan dididik oleh Tuhan. Diajar dan dituntun oleh firman-Nya. Dunia akan banyak kehilangan. Tanggal 9 Desember kita akan KKR 1000 orang. Saya sudah membayangkan, ya, dunia akan kehilangan orang-orang terbaiknya. Karena orang-orang itu akan berpindah kepada kerajaan kekal. Maukah kita berjalan bersama? Letakkan hati kita yang terbaik, korban kita. Apa itu saudara? Hati siap diajar, dipimpin oleh Roh Kudus. Walaupun daging kita harus keluar, harus dipotong, harus keluar, harus dipisahkan. Supaya kita mendekat, melekat, berpaut, condong, satu hati, diikat bersama dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati.